Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Di Marzio, Inter abaikan tawaran 30 juta euro demi pertahankan Luis Henrique. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkap fakta menarik terkait masa depan Luis Henrique di Inter Milan. Dalam sesi wawancaranya di studio Sky Sport, Di Marzio menyebut bahwa Nerazzurri sebenarnya sempat mendapat tawaran besar dari klub Liga Inggris pada bursa transfer Januari lalu. Namun, alih-alih melepas sang pemain, manajemen Inter justru memilih untuk mempertahankannya. Keputusan ini pun memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Menurut Di Marzio, Inter Milan menerima tawaran sekitar 30 juta euro dari Bournemouth untuk Luis Henrique. Padahal, sebelumnya Inter mendatangkan pemain asal Brasil tersebut dengan harga 25 juta euro. Artinya, jika transfer itu terjadi, Inter berpotensi meraih keuntungan finansial sebesar 5 juta euro hanya dalam waktu singkat. Inter dapat tawaran dari Inggris sebesar 30 juta euro. Klub membelinya seharga 25 juta, jadi sebenarnya bisa mendapat untung, ujar Di Marzio. Di tengah performa Luis Henrique yang dinilai belum konsisten, peluang menjualnya tentu menjadi opsi realistis bagi manajemen. Klausul pelepasan Dumfries aktif lagi musim panas nanti, ini detail lengkapnya. Masa depan Denzel Dumfries bersama Inter Milan, kembali menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas 2026. Bek sayap kanan andalan Nerazzurri itu dipastikan bakal kembali memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, yang berpotensi membuka jalan bagi kepindahannya dari San Siro. Informasi ini memunculkan spekulasi besar, mengingat minat klub-klub top Eropa terhadap Dumfries terus meningkat, terutama setelah ketertarikan serius dari Liverpool pada bursa transfer musim dingin lalu. Menurut laporan terbaru dari FC Inter 1908, bahwa dalam kontrak Dumfries terdapat klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang akan aktif pada musim panas 2026. Klausul ini berlaku sepanjang bulan Juli, tanpa pengecualian maupun pembatasan khusus. Artinya, klub manapun yang sanggup menebus nominal tersebut pada periode itu berhak langsung bernegosiasi dengan sang pemain, tanpa perlu persetujuan dari Inter. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi manajemen Nerazzurri, mengingat nilai pasar Dumfries berpotensi lebih tinggi dari angka tersebut. Sassuolo versus Inter Milan, duet Tulla berpotensi comeback. Inter Milan tengah mempersiapkan diri menghadapi Sassuolo, dalam laga pekan ke-24 Serie A pada Senin, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga penting tersebut, pelatih Christian Cifu dikabarkan siap menghidupkan kembali duet mematikan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, yang dikenal dengan julukan Tulla. Menurut laporan Sky Sport, Thuram saat ini berada di posisi terdepan untuk menjadi partner Lautaro, mengungguli Francesco Pio Esposito yang sebelumnya tampil cukup menjanjikan. Kombinasi Thuram dan Lautaro pernah menjadi senjata utama Inter, dalam meraih kemenangan demi kemenangan. Kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol Thuram, dipadukan dengan visi serta ketajaman Lautaro, membuat duet ini sangat sulit dihentikan lawan. Namun, cedera dan rotasi pemain sempat membuat duet ini jarang tampil bersama. Kini, laga kontra Sassuolo menjadi momentum ideal bagi Cifu untuk mengembalikan formula andalannya. Jika duet Tulla kembali diturunkan sejak menit awal, Inter berpeluang tampil lebih agresif dan efektif di lini depan. Marcus Thuram siap pimpin Inter, raih 2 Scudetto dalam 3 musim. Bintang Inter Milan, Marcus Thuram, menegaskan ambisinya untuk meraih gelar Serie A kedua bersama Nerazzurri dalam 3 tahun. Dalam wawancara eksklusif dengan CBS Sports via FC Inter News, Thuram juga membahas hubungannya dengan sang adik, Khéphren Thuram, serta hubungan apiknya dengan rekan setim Lautaro Martinez. Thuram, yang memenangkan Scudetto pada musim debutnya di Inter, menjadi bagian penting dalam penambahan bintang kedua di jersey Inter Milan.
Pemain asal Prancis ini telah membentuk duet mematikan bersama Lautaro Martinez, meski performanya menurun sejak cedera pada November lalu. Sejauh musim ini, Thuram mencatat 11 gol dan 5 assist dari 27 penampilan di semua kompetisi, namun hanya mencetak 3 gol dalam 12 laga Serie A pasca cedera. Meski begitu, Inter tetap memimpin klasemen dengan unggul 5 poin dari AC Milan. Menangi 2 gelar Serie A dalam 3 musim akan sangat membanggakan. Ini tidak mudah karena tim lain juga kuat. Namun kami harus terus bekerja dan belajar dari kesalahan, ujar Thuram. McKennie belum sepakat perpanjang kontrak di Juventus, Inter mengintai transfer gratis. Masa depan Weston McKennie bersama Juventus kini berada dalam situasi penuh tanda tanya. Hingga saat ini, manajemen Bianconeri belum juga mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak sang gelandang asal Amerika Serikat, yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Situasi ini membuka peluang besar bagi klub-klub peminat untuk merekrut McKennie secara gratis alias bebas transfer dalam waktu dekat, jika tidak ada pembaruan kontrak dalam beberapa bulan ke depan. Yang paling mengejutkan, rival abadi Juventus, Inter Milan, dikabarkan sudah mulai memantau situasi dan meminta informasi terkait kemungkinan mendatangkan McKennie tanpa biaya transfer. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano berbahasa Italia, hingga kini belum ada titik temu antara Juventus dan pihak McKennie soal perpanjangan kontrak. Meski tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain penting di bawah arahan Luciano Spalletti, proses negosiasi justru terhambat oleh persoalan non-teknis. Juventus dan perwakilan pemain sebenarnya sempat mencapai kesepakatan awal, namun, perbedaan pandangan terkait komisi agen dan biaya tambahan membuat proses perpanjangan kontrak kembali membeku. Barcelona telah siapkan dana untuk dapatkan Alessandro Bastoni. Barcelona udah merencanakan pembangunan kembali lini pertahanan mereka menjelang jendela transfer berikutnya, dan dalam konteks itu, prioritas yang jelas telah muncul. Memperkuat posisi bek tengah berada di puncak agenda, dan bintang Inter Milan, Alessandro Bastoni, telah menjadi target utama. Kini, menurut laporan terbaru dari Vicajes, Barcelona sedang menyiapkan tawaran senilai 80 juta euro untuk merekrut pemain internasional Italia tersebut, karena klub Katalan melihatnya sebagai pemain ideal untuk memperkuat pertahanan mereka selama bertahun-tahun mendatang. Yang perlu diperhatikan, Barcelona telah menghabiskan waktu berbulan-bulan memantau bek tersebut, mempelajari penampilannya di berbagai kompetisi. Setelah periode pengamatan yang panjang ini, klub merasa siap untuk melakukan langkah serius dan menguji tekad Inter dengan tawaran besar. Negosiasi dilaporkan telah berjalan secara diam-diam, karena Barcelona telah mencoba untuk menjaga pembicaraan tetap tenang untuk menghindari kebisingan media yang tidak perlu yang dapat meningkatkan harga akhir kesepakatan. BP Rizzo, Fratesi diminati banyak klub, Inter pilih pertahankan. Masa depan David Fratesi bersama Inter Milan sempat menjadi sorotan pada bursa transfer musim dingin lalu. Ketertarikan dari beberapa klub besar, termasuk Lazio dan Nottingham Forest, membuat spekulasi kepindahan sang gelandang semakin kencang. Namun, semuanya terjawab setelah agen Fratesi, BP Rizzo, memberikan pernyataan terbuka dalam wawancara panjang bersama Tuttosport. Ia menegaskan bahwa Inter Milan tidak pernah berniat melepas pemain andalannya tersebut. Dalam keterangannya, Rizzo mengonfirmasi bahwa Lazio bukan sekadar isapan jempol dalam perburuan Fratesi. Lazio benar-benar mencoba dengan serius. Selain itu, ada juga klub luar negeri seperti Nottingham Forest, ujar Rizzo. Menurutnya, minat tersebut wajar mengingat kualitas Fratesi yang terus berkembang. Keinginan sang pemain untuk mendapat menit bermain lebih banyak juga menjadi faktor utama munculnya spekulasi transfer. Adalah hal yang normal bagi pemain penting seperti Davide, untuk ingin bermain lebih sering, tambahnya. Kamet tampil memukai lawan Torino, Cifu temukan aset baru untuk masa depan Inter.
Inter Milan kembali menemukan mutiara dari akademinya. Dalam laga perempat final Coppa Italia melawan Torino, pelatih Christian Cifu memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda, termasuk Isiaka Kamate, yang langsung menjawab kepercayaan tersebut dengan performa impresif. Penampilan gemilang Kamet tak hanya membantu tim, tetapi juga membuka lembaran baru dalam karirnya bersama Nerazzurri. Dari pemain U23, kini ia mulai dipandang sebagai opsi serius di skuad utama Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, debut Kamet bersama tim utama telah mengubah status dan masa depannya. Kamate direkrut Inter pada 2020 dari klub amatir Prancis, Montfermeil, di tengah situasi pandemi COVID-19. Saat itu, Inter Milan menjadi salah satu klub tercepat yang melihat potensinya melalui rekaman video. Sejak bergabung dengan akademi, perkembangan Kamate melesat pesat. Ia rutin mendapat panggilan tim utama sejak era Simone Inzaghi musim 2022, meski belum sempat tampil. Kini, di bawah asuhan Cifu, pintu kesempatan benar-benar terbuka. Bisek masuk radar Bayern Munchen, Inter Milan waspada. Bek Inter Milan, Jan Aurel Bisek dilaporkan masuk dalam daftar pantauan Bayern Munchen untuk musim depan. Meski belum ada kontak resmi, minat dari raksasa Bundesliga tersebut patut menjadi perhatian serius bagi Nerazzurri. Bursa transfer musim dingin memang baru saja ditutup, namun rumor kepindahan pemain terus bergulir. Bisek menjadi salah satu aset Inter yang paling diminati, terutama oleh klub-klub luar Italia. Menurut laporan Sport One, Bayern Munchen memasukkan nama Bisek dalam daftar target potensial mereka untuk musim depan. Die Roten tengah mencari tambahan bek tengah berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad. Meski telah memperpanjang kontrak Dayot Upamecano dan mengandalkan Jonathan Tah, Bayern belum sepenuhnya puas dengan performa lini belakang mereka. Performa Kim Min-jae yang belum konsisten membuat manajemen membuka opsi baru, termasuk mempertimbangkan Bisek. Inter putuskan masa depan Aleksandar Stankovic, siap pulangkan pada musim panas. Inter Milan mulai menyusun strategi besar untuk kampanye musim depan. Salah satu fokus utama manajemen Nerazzurri adalah masa depan Aleksandar Stankovic, gelandang muda yang saat ini bersinar bersama klub Bruges. Berkat performa impresifnya sepanjang musim, Inter Milan dikabarkan telah mengambil keputusan penting terkait sang pemain. Kembalinya Stankovic ke Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang kini semakin terbuka lebar. Inter Milan berencana melakukan penyegaran skuad pada musim panas mendatang, demi menjaga daya saing di level domestik maupun Eropa. Beberapa pemain senior diperkirakan akan hengkang, sementara talenta muda akan mendapat porsi lebih besar. Dalam konteks inilah, nama Aleksandar Stankovic muncul sebagai salah satu proyek masa depan klub. Sommer segera bertemu Inter Milan, masa depan sang kiper mulai dipertanyakan. Masa depan Yann Sommer bersama Inter Milan mulai menjadi sorotan. Kiper veteran asal Swiss itu mengonfirmasi bahwa dirinya akan segera menggelar pertemuan dengan manajemen klub, untuk membahas kelanjutan kariernya di Giuseppe Meazza. Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi, terutama menjelang bursa transfer musim panas. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengenai masa depan Sommer semakin intens. Meski masih menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, faktor usia dan kebutuhan generasi membuat Inter mulai mempertimbangkan opsi jangka panjang. Sommer sendiri bergabung dengan Inter untuk memberikan stabilitas dan pengalaman. Sejauh ini, ia tampil konsisten dan menjadi salah satu pilar penting dalam skema permainan Nerazzurri. Namun, dunia sepak bola modern menuntut perencanaan jangka panjang, termasuk di posisi penjaga gawang. Manajemen Inter Milan dikabarkan tidak tinggal diam. Klub sudah mulai menyusun rencana suksesi apabila Sommer memutuskan hengkang atau kontraknya tidak diperpanjang.